Berkenaan dengan Ya, gimana Pak? yang berkenaan dengan hal yang untuk mengetahui bagaimana implementasi analisis SWOT dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan vokasi, Pak. Oke, mutu pendidikan, apa yang dicapai dari sisi mutunya? Mungkin dari hasil prestasi dari Mutu pendidikan itu tergambarkan dari secara sistem ya. Jadi kan terkait dengan pemenuhan standar yang sudah ditetapkan. Kan ada Bapak Ibu ini kan bekerja di dunia pendidikan. Berarti kan harus ada standarnya. Jadi namanya ada standar nasional perguruan tinggi gitu loh Pak. Karena Iya, Pak. ditambahkan nanti boleh. Iya, Pak. SNPT itu sangat penting gitu loh. Nah, ini pendidikan vokasi apa ini? Program studinya apa? Ini Izin Pak, bantu jawab. Silakan. Ya, itu memang disamarkan Pak untuk pendidikan vokasinya. Tidak apa-apa. Tapi kan dalam strategi itu kan caranya berbeda setiap program studi. Karena nggak akan sama. Contoh tentang program studi komputer. Nah, cara yang paling efektif apa? Yang melakukan pendekatan melalui asosiasi komputer atau apalah atau sejenis ya. Terus melakukan penetrasi pasar dengan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Vokasi gitu loh. Karena masing-masing itu mempunyai standar. Lah, mutu itu capaian pembelajarannya. Jadi antara standar mutu pendidikan itu dicapai dengan memenuhi standar kompetensi dan standar yang sudah ditetapkan melalui standar nasional pendidikan tinggi, SNPT namanya itu. Ya, untuk pendidikan vokasi supaya karena masing-masing perguruan tinggi tidak sama dalam pencapaian standar, makanya kan ada namanya akreditasi. Dulu namanya ABC ya, sekarang unggul, baik sekali dan baik, iya kan? Jadi pemenuhi itu harus sesuai dengan standar gitu loh, dan pemenuhin daripada kualitas daripada pencapaian yang sudah telah ditetapkan. Kalau hanya itu mutu lah, mutunya dalam bidang apa gitu loh. Lah, artinya capaian dari pembelajarannya, artinya sudah tercapai enggak? Ya kan, kalau vokasi ini kan kecenderungan itu kan 60-40, 60 praktek, 40 teori. Itu berapa persen gitu loh. Lah capaian untuk mutu prakteknya dari mana? Ya berarti dari lab gitu loh. Begitu Bapak Ibu. Nah, pencapaian mutu itu memang yang nggak mudah, harus ada tahapan-tahapannya gitu loh. Jadi itu ya harus digambarkan dari pendahuluan itu bahwa pencapaian mutu program studi vokasi di perguruan tinggi X kita tutup nggak apa-apa, tapi kan harus dilihat apa sudah ada standar nasional perguruan tingginya. Kalau belum ada, lah gimana pencapaian mutunya gitu loh. Begitu Bapak Ibu. Dengar? Dengar, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi itu harus dijelaskan di pendahuluan gitu loh, bahwa pencapaian itu mengacu kepada standar nasional perguruan tinggi yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kayak ini prodi tentang IT ya, kan sudah ada. Harus ini. Saya nggak tahu, nggak hafal ya IT. Tapi penetapan program studi itu harus tercapai gitu loh. Dengan cara apa? Ya dengan cara lab, Pak. Karena pendidikan vokasi kecenderungan kan praktek lebih banyak daripada teorinya. Teorinya 40%, biasanya prakteknya 60 atau prakteknya 70, teorinya 30, nggak apa-apa. Semakin banyak
praktek semakin bagus gitu loh. Itulah salah satu peningkatan mutu pendidikan vokasi, program studi apa gitu loh. Saya nggak tahu lah, terserah Bapak Ibu mau ditutup mau dibuka nggak masalah. Jadi begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Halo, dengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ada pertanyaan? Mungkin penjelasan saya kurang dimengerti. Jadi Cukup, nanti yang saya jelaskan itu tolong ditambahkan ya di pendahuluan sehingga menggigit. Jadi pendahuluan itu latar belakang yang harus disahkan, harus ada gitu loh. Jadi meningkatkan mutu pendidikan dalam bidang apa gitu loh. Terkait dengan mutu akademik. Nah, mutu akademik ya mengacu kepada standar nasional perguruan tinggi. Kalau tidak, ya nggak bisa gitu loh. Capaiannya nggak ada, targetnya nggak ada gitu loh. Lah, salah satu caranya apa? Ya membangun lab gitu loh. Lab gimana dibangun? Ya dengan cara ya melibatkan para stakeholder gitu loh maksud saya. Dengar Bapak Ibu? Dengar, Pak. Nah, itu. Lah, itu tolong diperbaiki. Ya, lanjut Mas. Silakan. Iya, Pak. Vokasi berkenaan dengan hal tersebut yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang penting karena telah kita ketahui pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang akan ikut menentukan pertumbuhan ekonomi satu negara. Maka perlu adanya usaha untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sebentar Mas, sebentar. Lah, capaian pembelajarannya nggak ada grafiknya, Mas. Kenapa, Pak? Grafiknya, contoh perguruan tinggi A yang sejenis dengan Anda, capaian pembelajarannya sudah tercapai berapa persen gitu loh. Anda nggak bisa menyamakan, tergantung akreditasinya, Mas, gitu loh. Anda mengambil contoh ini perguruan tinggi yang akreditasi apa? Ini berdasarkan, mungkin Bu Nur bisa bantu jawab, Bu. Iya Pak, kebetulan itu di tempat saya bekerja Pak, vokasi. Itu akreditasinya baik sekali Pak. Unggul. Oh B, baik sekali. B Baik berarti. sekali, Ya. Terus yang Anda lihat dengan berbagai pendidikan vokasi sejenis, akreditasinya sama? Kebetulan swasta Pak, itu swasta masih sedikit Pak yang baik sekali Pak. Nah, tolong itu disampaikan mana yang akreditasi baik sekali, mana yang baik ya, mana yang unggul, sehingga tergambarkan. Jadi kita mau mencapai apa dulu gitu loh, unggul, baik sekali atau baik gitu loh, dalam menuju manajemen strateginya, Bu. Halo, dengar? Iya Pak, dengar Pak. Nah, tolong ditambahkan ada satu bentuk data tentang perkembangan mutu pendidikan program studi apa di mana, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Indonesia, terserah lah. Lah, itu berapa yang unggul, berapa yang baik sekali, berapa yang baik gitu loh. Siap Pak. Jadi ini faktor koreksi. Tujuan saya dengan adanya satu diskusi ini saya perbaiki gitu loh. Jadi kalau kita baik sekali kan berarti kan targetnya menuju unggul kan? Ya Pak. Ya, menuju unggul atau A, ya kan? Lah itu caranya apa gitu loh? Ya, dengan melalui peningkatan mutu dulu, mutu akademik, oke. Habis mutu akademik apalagi yang harus dijalankan? Ya salah satunya tenaga kerja pendukungnya gitu loh. Nah, kalau semua sudah terpenuhi, berarti pencapaian untuk unggul sudah kita lihat kepada diri sendiri. Jadi faktor internal itu sangat penting mempengaruhi capaian strateginya gitu loh. Kondisi saat ini gimana? Itu perlu ditambahkan dari sisi pendahuluan. Pemenuhi standar pendidikan belum 100% terpenuhi. Itu contoh tentang
sumber daya manusianya dokter berapa persen, terus magister berapa persen, terpenuhi berapa, yang guru besar berapa persen, gitu loh. Dengar Bapak Ibu? Dengar, Pak. Jadi gitu Mas, pendahuluan itu menggambarkan kondisi eksternal ya, digambarkan dulu, terus kondisi internalnya. Nah, kalau kita mencapai unggul berarti secara ketentuan yang dipenuhi oleh dikti itu juga harus terpenuhi gitu loh. Itu fair barusan gitu loh Bapak Ibu. Ini saya tujuannya bukan menyalahkan ya Bapak Ibu, tapi melengkapi supaya capaian pembelajarannya terpenuhi gitu loh. Ya lanjut, silakan Bapak Ibu. Iya, Pak. Nanti kalau ada salah saya koreksi gitu loh. Iya, Pak. Terlepas dari hal tersebut, pendidikan juga harus mampu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah tercantum dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bab Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya itu sudah betul Pak, tapi kan tadi kan makanya saya tanya, ini peningkatan apa nih strateginya? Berarti kan mutu pendidikan, melalui cara apa? Ya peningkatan akreditasi. Karena kan dalam dunia pendidikan itu digambarkan dulu bahwa kondisi saat ini di Indonesia sesuai dengan Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, tergambarkan di Indonesia itu ada 3. 1 unggul, kedua baik sekali, ketiga baik. Lah untuk mencapai unggul, caranya adalah apa? Memenuhi kualitas atau mutu akademiknya gitu loh. Dengan mempersiapkan infrastruktur yang ada dan terkendali. Karena apa? Pendidikan vokasi itu kan pendidikan kerjaan, Mas. Kalau IT ya berarti ya harus lab-nya lebih banyak gitu loh, memakai software-software yang dipakai oleh industri. Nah, itu salah satunya. Kedua, ya pemanfaatan jaringannya itu gimana? Itu harus tergambarkan. Lah, salah satu memenuhi syarat daripada akreditasi menunjukkan bahwa terpenuhinya standar yang sudah telah kita tetapkan bersama melalui apa? Standar nasional perguruan tinggi gitu loh. Iya, SNPT tadi. Makanya saya tanya kenapa? Ini prodi apa gitu loh. Ya kan, prodinya apa? Ya udahlah, kalau emangnya tertutup saya nggak mau membuka. Tapi yang jelas harus ada standar nasional perguruan tingginya. Itu basicnya gitu loh. Lah, cara bergeraknya gimana? Ya inilah salah satunya untuk mencapai itu ya dengan strategi gitu loh. Gitu Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Dengar? Dengar Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum Pak. Ya udah lanjut Mas. Adapun topik masalahnya itu bagaimana hasil analisis SWOT dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan di pendidikan vokasi. Lah ya, SWOT itu apa? Kan ada strength-nya, ada weakness-nya, ada opportunity-nya, ada threat-nya. Lah itu keberadaannya kita harus tahu. Ya, terus Mas. Yang pertama itu adapun strike-nya itu yang pertama mempunyai tenaga pendidikan yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Poin yang kedua itu memiliki peringkat akreditasi baik sekali. Yang ketiga itu pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan telah menggunakan sistem digital. Poin keempat, sarana dan prasarana yang ada telah menunjang pelaksananya Tridharma yang berkualitas.
Poin kelima, adanya kerjasama dengan pemerintah daerah dan banyak perusahaan. Oh, itu salah satu sarana pendukung. Tetapi yang paling penting yang tadi Bapak bilang tadi, yang di poin pertama dan kedua gitu loh ya. Jadi Iya, Pak. tenaga pendidik yang diambil dari mana? Makanya kan saya selalu ngomong bahwa vokasi itu harus kerjasamanya di bidang asosiasi yang besar lah. Salah satunya gimana? Makanya saya tanya, prodinya nih apa dulu ini? Makanya kan saya tanya. Tapi kalian nutup, ya sudah, nggak apa-apa. Lah, sarana dan prasarana itu sangat menunjang. Lah, poin 5, kerjasama. Kerjasama bukan dengan pemerintah daerah, ya dengan asosiasi, Pak. Dengan pemerintah daerah boleh. Kerjasamanya Perusahaan sama boleh. pemerintah Itu daerah dan berbagai perusahaan sih, Pak, bukan pemerintahnya aja, Pak. bukan, itu mereka kan user, pengguna. Kan harus ada Mas, yang penentu kebijakannya. Yang penentu kebijakannya itu salah satunya ya asosiasi. Ya, penentu kebijakan atau policy-nya. Ya, asosiasi apa terkait dengan prodinya gitu loh. Pemerintah daerah dan perusahaan itu hanya sebagai apa? User, pengguna, berbeda gitu loh. Nah, sarana dan prasarana yang tadi saya ngomong itu adalah lab tadi gitu loh. Lah, lab itu harus terstandar juga gitu loh. Ya, sudah di ISO kan atau diapakan ada standar-standar untuk lab itu loh, ya kan? Ya, Jadi Pak. dari sisi compliance ya, itu kita terpenuhin gitu loh. Ya, kalau pelayanan ya penunjang gitu loh. Nah, itu saya harapkan ya. Jadi poin 5 itu ditambahkan ya. Iya, Pak. Pertama itu asosiasi dulu. Kebijakan atau policy. Yang kedua ada user, Mas. Ini kan Anda tulis user semua gitu loh. Iya, Pak. Jadi ini tidak akan meningkat mutu akademiknya karena user semua gitu loh. Kan harusnya harus ada policy maker gitu loh. Dari hal ini adalah asosiasi policy maker itu loh. Ya kan? Ini yang harus dikoreksi gitu loh. Kalau pengguna nggak ada gunanya, Mas. Ya kan? Nah ini yang poin pertama, mempunyai tenaga pendidik oke. Terus apa? Memiliki Mempunyai peringkat apa? Standar nasional perguruan tinggi. tinggi SNPT gitu loh. Otomatis kalau semua terpenuhi, akreditasinya pasti baik gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Halo, Ya, Pak. Iya, Pak. dengar? Pak. Iya, Pak, dengar. Ya dikoreksi ya. Ya lanjut Mas, lanjut Mas. Untuk selanjutnya, Saya mohon maaf ya, saya langsung koreksi. Kenapa? Supaya Anda koreksi nanti di WA atau di email ke saya, supaya nilainya baik gitu loh. Saya nggak mau ngasih nilai jelek. Siap, Tapi Pak. kan siapa? untuk nilai baik itu harus ada dasarnya gitu loh. Makanya saya beritahukan gitu, supaya tambahan-tambahan itu bisa menjadi kesatuan gitu loh. Ya, Iya, Pak. ya lanjut Mas. Yang selanjutnya itu weakness, untuk poin pertama itu belum adanya dosen dengan jenjang akademik S3. Yang poin kedua, sebagian Nah, besar. sebentar Mas. Iya, Pak. Oke, kelemahannya itu. Terus cara untuk menyelesaikannya gimana? Mungkin Ya, dosen yang baru S2 mungkin didorong buat untuk lanjut S3, Pak. itu salah satunya. Terus anggarannya dari mana? Sumber dana pure dari mahasiswa, Pak. Iya, dari mahasiswa yang ada. Iya. Tapi untuk nyekolai dosen itu kan S3 mahal. Iya. Sumber dananya itu nggak boleh bergantung dari internal, dari yayasan. Makanya kita Ya harus kerjasama dengan kan ada mengikuti kerjasama dengan LPDP. Iya, Ya itu salah kan? satu bisa juga sih, Pak. Nah itu kan harus dicariin jalan keluarnya gitu loh. Belum adanya dosen dengan jenjang akademik S3. Lah otomatis
dosen-dosen yang ada masa dibuang? Ya nggak mungkin lah, Mas. Iya Pak, Ya, itu hari makanya ini salah satunya mendorong para dosen yang masih yang baru magister itu buat lanjut S3 sih Pak. ya anggarannya dari mana, Mas? Kalau mahasiswa kita itu kan beban pendidikan ada 3 yang dinamakan Tridharma Perguruan Tinggi. Uang dari mahasiswa berapa sih, Mas? Nggak cukup itu. Gimana? Iya kan, belum adanya dosen dengan jenjang akademik doktor, akademik S3 atau doktor. Lah, salah satunya dengan cara apa? Mengikuti LPDP, terus kemudian membangun jejaring yang ada, gitu loh, Mas. Iya Pak. Jangan putus gitu loh. Ini kan hambatan yang harus kita selesaikan gitu loh. Nah, sebagian besar tenaga pendidik belum memiliki sertifikasi dosen dan jabatan fungsional. Gimana caranya itu, Mas? Ya, harus apa? Karena ini swasta kan harus ngomong ke lembaga layanan pendidikan tinggi, ya kan? Ya, kita bukalah tenaga pendidik belum tersertifikasi gitu loh. Nah, daya tampung mahasiswa masih dibatasi oleh ketersediaan ruang kelas. Lah itu caranya gimana gitu loh. Terus poin 4, belum semua jenis minat dan bakat dari mahasiswa dapat diakomodir oleh unit kegiatan mahasiswa yang tersedia. Ya nggak bisa, Mas, ini harus ya namanya apa perguruan tinggi itu kan tridharma ya, itu harus terpenuhin gitu loh. Terus Masih terbatasnya sumber dana untuk biaya operasional pendidikan dan pengembangan. nah, makanya kerjasama harus banyak melibatkan para stakeholder, itu poin 5 itu. Jangan menunggu, nggak jelas, Mas, nggak ada jalan keluar, ya nggak ada gunanya apa manajemen strategi ini gitu loh. Ya, coba saya pengen lihat visi misinya apa, Mas? Bu Nur, di sini ada nggak ada itunya ya Bu? Ada visi misinya? Belum dimasukkan ya Pak Novi ya? Belum Pak. Visi-misinya ya. Lah itu Belum kan dimasukkan Pak. makanya dasarnya Bapak Ibu visi misinya itu dimasukkan biar saya tahu, biar saya hubungkan dengan SWOT-nya itu gitu loh. Nyambung nggak ini visi misinya dengan SWOT-nya gitu loh. Kalau nggak nyambung ya nggak ada gunanya nih, Mbak. Maaf ya, Siap, maaf Pak. ya. Maaf ya, Iya, Pak. maaf ya. Gini aja ya. Karena ini, kita teruskan, tolong diperbaiki, besok dipresentasikan kembali gimana? Kan besok kita ada ya, hari Sabtu jam 18.40 ya. Halo. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak besok. Oh, nggak ada Sabtu. Nggak ada Pak, besok dosen lain Pak. Strategi? Iya, saya nggak tahu ya, saya belum lihat jadwal yang Bapak WA, ya nggak apa-apa. Jadi ini, Mungkin kelas sebelah Pak. oh iya, mungkin ya nggak tahu saya. Ini aja, ini diperbaiki dulu lah. Terus coba lanjut Mas. Jadi biar lengkap ya. Lanjut Ya, Bapak, tadi yang bicara. Untuk faktor eksternalnya, faktor eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi oleh lembaga pendidikan vokasi. Yang pertama itu peluang atau opportunities. Yang pertama itu potensi karir yang terbuka lebar. Yang kedua, ya, bentar. Terbuka lebar kan harus ada dasarnya, Mas. Ya kan, terbuka lebar sesuai dengan kurikulum dan standar nasional perguruan tinggi. Gitu loh, Pak. Ya, contohnya gitu. Ya, lanjut. poin kedua, terjadinya peningkatan kebutuhan lulusan setiap tahunnya. Poin ketiga, keberadaan Ini ikatan. kelihatannya prodinya IT nih kalau saya lihat ini. Kalau dari bahasa-bahasa. Hah? Pak, ini di bidang kemaritiman Pak. Oh, maritim. Iya Pak.
Oh iya, emangnya visi misinya Pak Jokowi kan tuh apa tol laut ya. Siap. Ini menyambung harusnya itu dikaitkan dengan tol laut gitu loh. Siap, Pak. Sehingga strateginya pencapaiannya itu sesuai dengan kebijakan pemerintah gitu loh. Visi misi dari presiden keberapa ya Pak Jokowi, lupa saya. Ya kan, sesuai dengan visi misi dari Presiden Republik Indonesia saat ini yang menengahkan terkait dengan tol laut gitu loh. Lah ini salah satunya sebetulnya harus lebih menggigit gitu loh. Ya kan? Ya, lanjut Mas. Silakan. Poin ketiga, keberadaan ikatan alumni berperan dalam promosi PMB dan peningkatan jumlah mahasiswa baru. Yang poin keempatnya, lembaga pendidikan vokasi di wilayah sekitar masih terbatas. Lembaga pendidikan vokasi di wilayah sekitar masih iyalah. Lah, kalau yang ketiga itu perlu Mas. Jadi untuk di umum itu dalam penerimaan PMB itu perlu terjadinya suatu permintaan. Nah, itu dengan cara menggandeng asosiasi profesi gitu loh. Terus poin keempat, ya dengan adanya masih terbatas itu membuka peluang gitu loh. Ya kan opportunity gitu terkait penyediaan sarana dan prasarananya gitu loh. Ya sehingga mutu akademik yang kita inginkan sesuai dengan arahan Bapak tadi tercapai gitu loh. Darinya baik sekali menjadi unggul. Harapan saya ini kan gitu Mas. Ya, Pak. Jadi manajemen strategi cara mencapai tujuan sesuai dengan visi misi. Dari Pak ya, judulnya nggak apa-apa nanti diperbaiki. Minggu depan kita lanjut lagi lah. Terus berikutnya silakan. Selanjutnya itu ancaman atau threat. Yang pertama itu banyaknya institusi yang unggul sehingga perlu adanya peningkatan kualitas sebagai bentuk persaingan. Poin kedua, tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan perguruan tinggi oleh masyarakat tidak dapat dihindarkan. Yang ketiga, layanan kepada Bukan dosen. masyarakat, Mas. Industri dan masyarakat. Oh iya, Pak. Jadi industri itu sangat menuntut kualitasnya itu sesuai dengan standar gitu loh. Standar itu dibakukan melalui standar nasional perguruan tinggi gitu loh. Jadi bukan masyarakat, justru industri pengguna yang sangat memerlukan gitu loh ya. Iya, Pak. Lanjut Mas, ancamannya selesai ancaman. Yang ketiga, layanan kepada dosen yang lebih baik dari perguruan tinggi lain dapat berdampak pada pindahnya dosen dan tenaga pendidikan. Ya, jadi gini, ini saya bahas ya. Jadi marketing di perguruan tinggi itu ada dua. Satu mahasiswa, kedua dosen. Nah ini kan ancamannya kan gitu. Kalau tidak sesuai ya pindah dia. Gitu. Iya, Pak. Lah caranya gimana memitigasi daripada resiko itu? Ya salah satunya ya tadi menawarkan ya yang belum doktor menjadi doktor. Kan gitu Pak. Iya, Pak. Terus menjembatani kepada LL Dikti terkait dengan jabatan fungsional dan penyediaan beasiswa untuk dosen gitu loh Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, terus apa lagi? Lanjut. Selanjutnya hasil penyebaran angket kemudian hasil penyebaran angket diolah untuk mendapatkan nilai bobot dan rating faktor Iya, internal dan eksternal. benar nih. Lah angketnya mana? Nah, ini kan yang tadi kemarin yang saya kasih contoh. Coba. Di sini cuma ditampilin hasil perhitungan itunya saja, Pak. Bobot faktornya. Skornya berapa? Mesti rendah juga ya. Untuk jadi internal, gimana meningkatkan akreditasi dari baik sekali ke unggul ini caranya? Ya ini masih belum bisa nih. Ya syukur-syukur B ya udah cukup ini Mas. SNPT-nya ada? gimana Bu Nur? Maaf Pak, nggak kedengeran Pak. Tinggi.
Ah, SNPT-nya ada nggak Bu kata Bapak? Standar Nasional Perguruan Tinggi. Belum ada ini, makanya hasilnya kok kecil gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa Mas, lanjut. Untuk faktor internal itu total keseluruhan bobotnya itu skornya itu 2,91. Ya nggak besar Mas internal. Eksternalnya berapa? 2,99. Secara eksternal 299. Oh bagus dong Mas. Ini yang ngisi kuesionernya respondennya siapa? Coba. Takutnya karyawan sendiri. Karyawan kan takut sama pimpinan. Makanya kok bisa besar ya? 299 ke 291. Besar loh itu Mas. Udah mendekati eksternal aja 299. Bapak internal 291 kan? Iya Pak. Nah itu udah besar tuh. Makanya saya mau nanya, yang ngisi respondennya siapa? Halo? Mahasiswa. Ya kalau mahasiswa ya nggak bisa. Ya harus yang lain. Ini nggak fair ini. Kalau mahasiswa atau orang internal yang ngisi ya pasti mendukung. Takut dia nanti nilainya jelek. Ya, jadi dalam penyusunan User Pak ya, eksternal tuh Pak ya. enggak, kalau eksternal kan tadi kan dibilang Bapak tadi 299. Oke. Iya Pak. Secara keseluruhan itu nilainya 299. Tapi secara di prodi Bapak 211 ya, Pak? 291 Pak. 291. Walah, kurang dikit. Ah, ini makanya saya nanya respondennya siapa? Pasti di kalangan sendiri nih, tapi mengacunya kepada eksternal sehingga nilainya cukup baik. Janganlah. Kita kan mau mencari strategi terkait dengan supaya ini dari baik sekali menjadi unggul. Kok begini caranya? Nggak begitu dalam menyusun manajemen strategi gitu loh. Ya. Ya mungkin kurangnya di bagian respondennya ya Pak. Iya, pemilihan responden. Kalau dari kalangan sendiri pasti ngomongnya baik-baik saja. Saya langsung tahu, makanya saya tanya, respondennya gimana nih, dari mana? Kalangan sendiri, mahasiswa, dosen, ya takut, Bos. Ya harus luar lah, terutama user atau pengguna tadi gitu loh. Berarti perusahaan ya Pak ya yang sebagai mitra ya Pak? Iya, alumni Anda kan bekerja di perusahaan. Nah, pengguna daripada perusahaan itu mengisi, jangan angkanya sampai mendekati sempurna 299 ke 291. Begitu, Bos. Iya, Siap Pak. Ya wes, ada lagi, Mas. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, maka dihasilkan perhitungan dan grafik analisis X dan Y sebagai berikut, yaitu di titik 0,43 dan 0,67. Iya. Ya, kalau saya sih belum puas ini Pak, disempurnakan kembali ya. Iya Pak. Siap Pak. Karena gini, saya nggak mau ngasih nilai jelek, Mas. Itu prinsip saya sebagai dosen ya. Tapi kan kalau mendapat nilai baik harus ada dasarnya gitu. Ya. Iya Pak. Tolong ini nanti diperbaiki sesuai dengan komunikasi kita. Minggu depan coba dipresentasikan secara cepat lagi gitu loh. Ya. Baik Pak. Nah, terutama dalam pemilihan responden itu penting gitu loh. Kan harus ada standarnya. Responden itu harus kalau user minimal S1. Terus kemudian tidak adanya benturan kepentingan gitu loh. Harus fair gitu loh. Ya Anda susun sendirilah standarnya gitu loh. Iya Pak. Ya. Siapa nih ketua kelasnya lupa saya namanya, Damai atau siapa? Mbak Silemi ya? Pak.
Nah, itu mana tuh? Iya, Pak. Ini tolong difoto. Terus Baik, Pak. absennya sudah? Absennya sudah, Pak, lagi jalan. Pakai apa? Google Form kamu? Iya. Oke. Ini tolong difoto ya, teman-teman, supaya 22 orang ya. Coba di screenshotnya dimatiin. Pak Iya, Pak. Nofri mohon di itu. Oh, 26. Tadi 22 naik 26. Nyusul 4 Iya, ya. Pak. Yuk. Ya udah di screen, ada di foto. Baik, Pak. Harusnya 29 kan? Kita 27, Pak. Oh iya, sorry. 27 ya. 9 kali 3 ya. Iya. Sorry, saya yang salah. Mohon maaf. Iya, Pak. Tolong di screenshot, terus absennya diisi, terus nilai belum saya keluarkan ya. Diperbaiki dulu. Jadi nanti kalau minggu depan itu dipresentasikan secara cepat ya. Saya lihat, terus kemudian berikutnya siapa? Industrinya apa? Ini tadi kan industri pendidikan. Ketua kelas? Iya, Pak. Habis ini industrinya apa? Sakit. Ya, Kelompok 2 sama kelompok 3. iya. Kelompok dua, Pak. Iya Masih nanti lah belum minggu tahu, depan. Pak. Hah? Masih belum tahu. Oh ya sudah, disiapkan terus disempurnakan ya. Baik, Pak. Ya udah, sekarang difoto Bu siapa? Bu Silmi. Baik, slide pertama 1, 2, 3. Kok ada yang naik motor tadi difoto? Iya, Pak Erik, Pak. Iya Pak, lagi di jalan. Kamu tuh jalan yang benar atau jalan yang salah itu? Alhamdulillah, jalan yang benar Pak. Insya Allah. Bisa ya, zaman sekarang itu kuliah pakai motor. Kasihan, Pak. Ya bukan, ya namanya kuliah kan menambah ilmu. Kalau kasihan itu kan perasaan. Makanya kalau nilai juga perasaan. Iya Pak. Saya nggak mau ngasih nilai jelek, tapi dengan cara perbaiki gitu loh. Baru pulang Siap, dari Pak. tempat kerja kayaknya, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Ya, Udah Pak. difoto, Bu Silmi. Sudah, Pak. Absennya jangan lupa dikirim. Terus gini, siapa tadi yang presentasi? Lupa Nofri, dah. Yandi, Pak. Pak. Nofriandi, Pak. Nofriandi, Pak. Iya, Nofriandi. Tolong diperbaiki. Besok minggu depan kita ketemu paparan. Kalau sudah saya rasa cukup, saya akan kasih nilai gitu loh. Ya, Baik, Pak. Ya, Pak. oke. Difoto sudah semua kan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Tolong di WA ke saya ya, Bu Ketua Kelas. Baik, Pak. Kita minggu depan ketemu lagi. Ada 2 kelompok ya, 2 dan 3. Baik, Ya, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan nggak? Terima kasih, Pak. Do, ada Kelompok 3 pertanyaan? presentasi, Pak. Hah? Kelompok Nanti 3 mau pas presentasi. Ya wes, ya kodak. Oke, kalau gitu. Saya live ya. Oke Pak, baik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Bu Ernika, mana Bu Ernika? Wah, Bu Ernika bener-bener. Ada udah ngomong nih kelompok 3 mau maju. Iya nih, Bu Ernika udah siap ya Bu? Iya, udah, Pak. Udah mau baca doang kan. Bu Ernika, topiknya apa, Bu? Rumah sakit. Sakit perut. Ini kok kayak diminta yang hasil penelitian beneran ya? Iya. Ya udahlah. Iya, makanya Pak mesti disebutkan juga itu prodinya. Seharusnya enggak kan? Yang penting kan kita paham ya isinya ya. Rekodnya tuh. Ya, Bu, nanti saya kirim linknya di grup ya. Ya. Gimana Bu Ernika? Masih direkod tuh, Mbak Silemi.